Selama ribuan tahun, kekristenan ini masih belum selesai mempermasalahkan tentang siapa penulis 4 gospel gitu ya. Ini untuk perjanjian baru. Siapa penulis 4 gospel di dalam Alkitab? Penulis 4 Injil dalam Alkitab adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Siapa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini? Tradisi Kristen menyatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah para rasul Yesus Kristus yang menulis 4 Injil. Namun, beberapa ahli mendukung teori bahwa ada kemungkinan penulis atau editor lain yang terlibat dalam penyusunan teks-teks tersebut menggunakan tradisi lisan dan tulisan-tulisan lain sebagai sumber. Yang pertama, Matius dianggap sebagai salah satu dari 12 rasul, dikenal sebagai pengutus Yesus kepada umat Israel. Injil Matius menggambarkan kehidupan, ajaran, dan karya Yesus. Yang kedua, Markus. Tradisi Kristen menyatakan bahwa Markus adalah sahabat Petrus dan menulis Injil berdasarkan kisah-kisah yang diceritakan oleh Petrus. Injil Markus terkenal karena gaya naratif singkat dan fokus pada tindakan Yesus. Yang ketiga, Lukas. Lukas diakui sebagai seorang dokter dan sahabat Rasul Paulus. Injil Lukas dan kitab kisah para rasul yang juga ditulis olehnya menampilkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus dan awal mula gereja Kristen. Yang keempat, yaitu Yohanes. Yohanes dianggap sebagai rasul dan disebut sebagai rasul yang dikasihi dalam Injilnya. Nah, Injil Yohanes memiliki gaya sastra dan yang khas dan fokus pada ajaran-ajaran mendalam dan pernyataan Yesus. Tradisi gereja menyatakan bahwa rasul-rasul ini secara langsung menulis Injil-Injil mereka. Hanya saja ada diskusi dan penelitian ilmiah tentang apakah mereka sendiri yang secara langsung menuliskan teks atau apakah ada pengarang atau editor lain yang terlibat. Nah, bukti kuat bahwa 4 Injil Alkitab adalah benar-benar suatu fakta. Nah, yang pertama, sumber-sumber luar. Beberapa catatan sejarah di luar Alkitab mencatat keberadaan Yesus dan beberapa peristiwa terkait. Yang kedua, konsistensi dengan konteks sejarah. Beberapa detail dalam Injil sejalan dengan konteks sejarah pada waktu itu. Yang ketiga, kesesuaian dengan naskah kuno. Pemeliharaan naskah Alkitab menunjukkan kesetiaan teks sepanjang waktu. Yang keempat, pertumbuhan awal gereja ya. Perkembangan awal gereja Kristen dan penyebaran ajaran-ajaran Yesus dapat dianggap sebagai bukti bahwa Injil memiliki dampak yang kuat pada masyarakat pada masa itu.